Selamat siang semuanya, Shalom. Materi siang hari ini adalah tentang tantangan dunia kerja. Ya. Sebelum kita berbicara tentang kondisi dan masalah terkini, kita harus menyadari, harus memiliki mindset pikiran yang tepat agar setiap keputusan kita, tindakan kita itu benar. Kalau kita melihat tentang dunia kerja, kalau kita baca di dalam Alkitab, bekerja adalah panggilan ilahi. Sudah ada sebelum dosa itu ada, dan akan ada terus ada sekalipun dunia ini sudah selesai. Kenapa begitu? Awalnya mungkin saya terpengaruh begitu ya dengan pemahaman lama, juga waktu saya masih nggak ngerti apa-apa, termasuk juga dari kepercayaan sebelah. Nanti kalau dunia ini selesai, kita hidup di surga, isinya tidur-tiduran, isinya santai-santai begitu ya. Bahkan ada, nggak ngerti juga ya, kenapa pikiran gitu, ada bidadara dan bidadari begitu ya, aneh banget sebetulnya. Tetapi kalau kita lihat, kita baca dalam Kejadian 2 ayat 3, lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Artinya Allah bekerja sejak dari awalnya. Allah bekerja. Kejadian 2 ayat 7, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ada roh Allah yang dihembuskan kepada manusia itu. Artinya sifat ilahi itu diberikan masuk ke dalam ciptaannya manusia, termasuk bekerja itu. Kejadian 2 ayat 15 dikatakan, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman. Allah sumber segala sesuatu menciptakan, tetapi manusia diberi kuasa untuk memeliharanya. Allah yang menciptakan, Allah yang menumbuhkan, tapi manusia memelihara dan mengusahakannya. Kalau dalam pengertian mengusahakannya, artinya sudah ada lalu dikembangkan menjadi lebih besar, lebih baik. Tugas manusia ada pembagiannya. Manusia diciptakan segambar dan serupa Allah. Ada sifat-sifat Allah yang memang diberikan dan harus kita teruskan. Tuh, Allah yang memulai segala sesuatu, menciptakan, memberi kehidupan, dan menyerahkan bagian pengelolaan dan pemeliharaannya kepada manusia. Produktif tanpa harus berusaha. Dikembangkan, tapi bukan berarti akhirnya dirusak. Kejadiannya sekarang adalah berkembang lebih banyak, tapi juga merusak. Gitu ya. Akibat dosa, kondisi yang awalnya ideal menjadi tidak ideal. Karena ketidaktaatan manusia mengikuti kehendak Allah. Kenapa Adam dan Hawa itu diberi kekuasaan untuk mengelola ciptaan Allah? Segala apa yang dilakukan pasti berhasil. Kenapa? Karena apa yang dilakukan Allah, apa yang dilakukan Adam dan Hawa, seturut dengan kehendak Allah. Itu yang membuatnya berhasil. Memang kuasa itu diberikan. Tetapi yang ada sekarang adalah manusia itu bertindak bukan mengikuti kehendak Allah, mengikuti kehendaknya sendiri. Itu yang jadi masalah. Karena mengikuti kehendaknya sendiri, akibatnya manusia jatuh di dalam dosa. Kejadian 3, lalu firman-Nya kepada manusia, karena engkau mendengarkan perkataan
perkataan istrimu, bukan perkataan Allah. Artinya switching dia, tidak fokus pada perkataan Allah, perintah Allah, tapi perkataan pihak lain, termasuk juga iblis. Dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu, semak duri dan rumput terus gitu. Artinya kesulitan-kesulitan itu timbul karena ketidaktaatan manusia mendengarkan dan melakukan perintah Allah. Masalahnya bukan Tuhan membuat susah, tapi keputusan manusia. Memang manusia diberi kehendak bebas, tapi bukan kebebasan yang sepenuhnya. Ada ketaatan dan kesetiaan yang harus terus diikuti kalau ingin hidupnya tidak susah gitu ya. Jadi permasalahan dibuat oleh manusia itu sendiri karena tidak mau mendengarkan Allah. Perintah untuk mengelola bumi tetap ada dan berjalan, sekalipun manusia sudah jatuh dalam dosa. Nggak ada yang dihapus di situ. Allah memberikan kemampuan umum dan khusus, dan manusia harus mengembangkan, mengelola tadi kalimat di atas, melalui proses. Proses inilah yang akan membentuk karakter yang akan berdampak dalam kehidupan berikutnya dalam kekekalan. Jadi kita harus menyadari bahwa akibat kita sudah jatuh di dalam dosa, maka manusia tidak selama-lamanya hidup di dunia ini. Keberadaan kita di dunia ini dalam rangka disekolahkan untuk mempersiapkan kita masuk di dalam kehidupan yang kekal. Apapun bidangnya, apapun keadaannya, kita sedang dididik Tuhan untuk dipersiapkan menjadi pribadi yang seperti ciptaan awal begitu. Proses ini membentuk karakter kita. Jadi penting sekali bicara tentang proses. Belajar dari kasus Menara Babel. Kejadian 1 ayat 27 dikatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Sifat-sifat Allah ada dalam manusia. Menurut gambar Allah diciptakannya laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Kondisinya waktu itu bumi masih kosong kayak sekarang ya. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, kelolalah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kejadian 11 ayat 3. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itu dijual, itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Jadi artinya ketika di atas itu kejadian 27, 28, Tuhan ingin manusia itu menyebar ke seluruh bumi untuk mengelola bumi, untuk mengurus semua ciptaannya. Tersebar, perintahnya begitu. Tetapi ketika bangsa Babel itu berkumpul, kalau kita baca perhatikan masih dengan seksama, marilah kita membuat batu bata. Terjadi ada namanya teknologi. Zaman dulu awal-awal nggak ada tuh buat batu bata, orang tinggal di bawah pohon, di dalam gua. Tapi perkembangan teknologi, interaksi, Tuhan memberi kecerdasan untuk terus dikembangkan. Ada hal-hal baru yang diciptakan. Dan sini ada batu bata. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama. Nah itu problem. Marilah kita cari nama. Ini godaan yang ada dalam diri manusia. Cari nama, ketenaran, ujung-ujungnya kesombongan.
bikin menara aja sih nggak ada masalah. Tapi cari namanya itu yang jadi masalah. Dan perhatikan, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Padahal Tuhan ingin manusia itu menyebar, memenuhi bumi untuk mengelola. Ada 2 pelanggaran yang dilakukan di sini oleh orang-orang di daerah Sinear itu. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa. Artinya punya kesamaan gitu ya. Komunikasinya bagus. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun yang mereka rencanakan, karena Allah memberikan kecerdasan untuk dikembangkan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Artinya, ketika orang itu punya kesamaan visi, misi, dan bisa berkomunikasi, bisa bekerja sama dengan baik, maka rencana-rencana itu pasti berhasil. Saya tuh baru dong dengan kalimat ini. Karena satu bangsa dan satu bahasa. Kita teruskan, nanti saya bahas juga. Baiklah, kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Kenapa ya dikacauin ya? Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi. Dan mereka berhenti mendirikan kota itu, menghancurkan kesombongannya, tapi mengembalikan tujuan awalnya untuk manusia itu menyebar, memelihara. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan, bahasa seluruh bumi, dan disitulah mereka diserahkan. Oke? Jadi pelajarannya adalah teruslah kita belajar berkomunikasi dengan baik, dan ada namanya teamwork adalah kunci keberhasilan. Saya baru bisa memahami, oh iya, kenapa sih Tuhan bilang sekarang ini baru permulaannya. Tuhan yang ngomong, apapun yang mereka rencanakan tidak ada yang berhasil kalau punya kesatuan visi sebagai satu bangsa dan punya satu bahasa. Saya selama ini menangkap perikop ini sebagai dari sisi negatifnya aja. Karena itu Tuhan kasih tahu, kalau kita punya teamwork yang baik, punya kesatuan bahasa yang baik, satu visi, satu pola pikir yang baik sama, maka apa yang direncanakan itu akan berhasil. Itu penting nanti ketika kita masuk dalam dunia kerja. Kalau kamu pintar sendirian, kamu nggak bisa teamwork, tim kamu nggak berhasil. Tujuan besar kamu akan tercapai. Ini kesuksesan, kekayaan, kemampuan, ambisi seringkali justru menjadi jerat yang membawa kepada kebinasaan. Tanpa disadari menggiring pada prinsip hidup yang self-centris, bukan God-centris. Padahal segala sesuatu awalnya dari Allah. Tuhan ingin bahwa manusia itu hidup di dalam komandonya. Segala sesuatu modal awalnya Tuhan sudah sediakan. Dia memberi pertumbuhan, Dia memberi potensi, Dia memberi kesempatan dalam diri kita untuk dikembangkan, tapi bukan untuk memenuhi kebutuhan atau ambisi self-centris kita, tapi untuk mewujudkan apa yang sudah Allah rencanakan dalam kehidupan kita. Tujuan hidup manusia melayani Allah dengan melakukan kehendak. Dan Tuhan Yesus mengulang statement ini. Setiap talenta, kesempatan yang diberikan Allah harus dipakai untuk melakukan kehendak, untuk menggenapkan rencana yang baik atas hidup kita,
baik selama hidup di dunia maupun dalam kehidupan kekal. Banyak orang lupa ketika sudah punya posisi bagus, berkembang, mulai lupa tuh bahwa kita akan memasuki kehidupan yang lain setelah ini. Average, kalau kita katakan 70 tahun. Tapi kalau kita biasa-biasa aja, aku hidupnya buat Tuhan. Semua buat Tuhan. Tapi kalau ketika kita sudah sukses, udah punya banyak perusahaan, banyak kekayaan, banyak kenikmatan, kesenangan yang bisa kita lakukan, powerful, lupa bahwa ini nggak selamanya. Tuhan kasih kesempatan, kasih kemampuan, kesuksesan, itu sebetulnya bentuknya tanggung jawab yang harus kita jalankan. Bukan untuk kamu nikmati selama-lamanya, membuat kamu jauh jadi lebih betah selama-lamanya tinggal di bumi ini, bukan. Itu hanya bridging, itu hanya jembatan. Kalau kamu diberi kepandaian, kalau kamu diberi kesempatan, kamu diberi kesuksesan, supaya kamu bisa jadi berkat buat orang lain. Hidup kamu memuliakan Tuhan, bukan memuliakan diri sendiri. Kalau enggak, lama-lama jadi kayak orang Babel lagi tuh. Oke. Keluaran 31 ayat Keluaran 31 1-6. Talenta akan diberi, ini contohnya talenta dan keahlian diberikan kepada Bezalel dan Aholiab ketika Tuhan memerintah untuk membuat kemah suci, begitu ya. Dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keadilan, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Teman-teman, kalau di antara kita punya bakat, entah main musik, entah bakat menghitung dengan baik, atau melakukan negosiasi, itu Tuhan menanamkan, investasikan kemampuan itu di dalam diri kita. Punya suatu tujuan, bukan supaya wah saya jadi kaya gara-gara itu dan saya bisa menikmati dunia, bukan. Karena Tuhan punya rencana yang unik bagi masing-masing kita. Gak usah dibandingin satu sama yang lain, karena tugasnya beda-beda. Tapi perlu tiru, karena Tuhan punya rencana yang besar. Nanti implementasinya di bagian belakang, di dalam dunia kerja, saya akan ceritakan. Jadi setiap modal atau kelebihan yang kita punya itu memang harus dikembangkan. Karena bukan tanpa tujuan Tuhan memberikan itu di dalam diri kita. Pasti ada tujuan. Itu yang harus kita kejar. Yohanes 4:34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan. Ayat ini selalu saya ulang. Entah saya bicara, entah saya itu buat diri saya, untuk mengingatkan bahwa tujuan utama hidup kita itu melakukan kehendak Dia, kehendak Bapa. Setiap modal yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup kita, entah bakat, entah apapun, wajib kita kembangkan. Karena Tuhan menghargai proses. Lewat pengembangan itu, kita akan diberi kesempatan lagi lebih besar untuk melakukannya lebih besar lagi. Bukan untuk kemuliaan kita, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Apakah tujuan hidupmu? Hidup senang versus hidup bahagia. Kalau ditanya gitu ya, oke, kerja. Kalau kamu sekarang mau sekolah, kalau udah sekolah ya lulus. Kalau udah lulus kerja, ya dapat duit. Kalau udah dapat duit, beli motor. Kalau udah beli motor, naik, lalu beli mobil, lalu beli rumah, lalu menikah, terus dikejar-kejar, nggak ada habisnya. Faktanya adalah banyak
orang yang hidup bahagia ketika hidupnya ya ngepas aja begitu. Tapi ketika dia bisa mewujudkan cita-citanya, ambisinya, orang itu jadi rusak, nggak bahagia. Minggu lalu, hari apa? Sabtu. Saya nonton, sebenarnya sih nonton Elvis. Tahu ada yang Elvis sih? Tragis. Dia besar dalam lingkungan yang kurang baik. Lalu dia dekat-dekat dengan lingkungan singer, choir. Lalu dia nyanyi, diberi kesempatan, terus terkenal, banyak fansnya, punya ambisi, lalu being used oleh manajernya, lalu lama-lama akhirnya dia terikat dengan narkoba. Sama dokternya disuntik itu supaya bisa tour, supaya bisa show. Dia bisa hidup mewah, tapi lama-lama dia sendirian. Istri yang meninggalkan. Kenapa? Ada cerita obat-obatan. Ada lagunya. Saya baru ngerti. Are you lonesome tonight? Nah, itu dalam kepahitan hati, kesepian. Ada banyak selebriti, ada banyak orang-orang hebat, termasuk juga mungkin Bill Gates. Di dalam puncak kehebatannya, ketika mau retirement, dia harus berpisah. Apakah itu yang kita cari? Ketika kita bisa memiliki semuanya dengan apa yang kita punya. Coba dipikirin. Uang memang bisa memberi kesenangan pada kita, tetapi tidak total. Oh, yang penting happy. Sebentar, kategori happy-nya ini gimana? Itu harus kita pertanyakan. Dalam perjalanan hidup saya, dulu saya punya ambisi juga. Saya punya merasa, aduh, teman saya sesama alumni FEU yang hebat-hebat, saya kok biasa-biasa aja gitu ya. Tetapi ketika Tuhan memberi pemahaman dan melihat, saya bisa melihat, oh dia begini, oh kenapa hidupnya begini sekarang. Dia bisa dapat lakukan apapun yang dia punya, apa yang dia mau. Bahkan ada orang-orang yang pengusaha hebat, pelayanan juga. Tapi saya tahu dari sisi lainnya juga. Akhirnya saya, orang lain di luar nggak tahu. Jadi kita harus benar-benar memutuskan, saya mau apa sih? Ambisi kita tuh mau arahnya kemana sih? Mau hidup senang, dapatkan semua yang Anda mau, bisa. Tapi saya mau hidup kayak gitu. Saya mau hidup bahagia. Bagaimana sih bisa hidup bahagia? Ketika saya memutuskan dan melakukan untuk menjalankan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang aku mau. Jadi banyak list saya itu yang harus saya tinggalin, saya kosongin. Awalnya berat, tetapi ketika mindset saya, cara berpikir kita punya bisa seirama, sefrekuensi dengan Tuhan, jadi jauh lebih ringan. Ada, nikmati. Nggak ada, no problem. Makan makanan enak, tempat mahal, ya bisa. Makan di pinggir jalan dengan menu sederhana, nggak masalah. Nggak ada yang berubah. Dan ternyata adanya kehangatan cinta dalam keluarga itu luar biasa. Sebagai pimpinan, saya bisa perintah anak buah melakukan apa yang saya mau, tapi saya nggak bisa perintahkan anak saya semau saya. Tapi ketika kita sebagai orang tua bisa melihat anak kita melakukan apa yang kita inginkan karena mereka cinta dan menghormati kita sebagai orang tua, itu sangat menarik. Ketika anak kita bisa melihat, percaya pada orang tua, apa yang disampaikan itu baik, itu mau.
Kalau karyawan bisa kita perintah dia lakukan apapun yang kita mau. Kenapa? Karena kita bayar dia. Tetapi ketika kita lihat anak kita, kalau dia mau melakukan karena cintanya pada kita sebagai orang, itu luar biasa. Demikian juga itulah yang diinginkan Allah. Bukan karena dia kasih kita berkat-berkat banyak, lalu kita ikuti apa maunya Allah. Enggak. Tapi karena cintanya kita pada dia. Itu yang terjadi. Sometimes, kadang-kadang, kalau sudah dewasa begitu ya, Tuhan sengaja sepertinya. Ketika kita minta, butuh sesuatu, berapa berkat, nggak kasih. Dia ingin menguji cintanya. Dan baru paham belakang. Hal-hal sederhana bisa membuat kita bahagia. Ketika melakukan kesenangan sana, bisa jalan sana, barang sini, beli itu. Happy-nya, senangnya cuma sesaat, habis itu ya udah biasa aja. Tapi yang penting kan ketika kita bisa merasakan cintanya Tuhan yang diwujudkan oleh keluarga kita, circle kita paling dekat, itu yang luar biasa. Mungkin teman-teman banyak yang belum menikah, belum merasain itu ya. Tapi kalau yang sudah menikah, nanti bisa paham. Pemahaman penting. Jadi kita penting banget untuk bisa mengambil tindakan yang tepat kalau pemahaman kita tepat, sudut pandang kita tepat. Tuhan ingin manusia mengelola bumi di bawah komandonya. Jadi sekalipun Anda pintar, Anda kreatif, tapi Tuhan ingin kita berjalan di dalam komandonya. Tuhan Yesus juga kasih tunjuk ke kita. Waktuku belum tiba. Ia nggak bertindak. Kalau dia mau populer, bisa bertindak. Tapi bukan itu yang Bapak mau. Di bawah komandonya. Kalau menurut saya, sebetulnya ketika kita menjalani perintah Tuhan, tidak ada demokrasi di sini. Walaupun kita diberi kebebasan. Kenapa? Ya, bebas dong. Enggak. Karena kamu sebetulnya kemampuan kamu terbatas, pengetahuan kamu terbatas, kamu tidak bisa melihat ke depan. Tapi kalau kita percaya bahwa apa yang direndahkan Allah dalam kehidupan kita dan kita mengikutinya dengan sepenuh hati, percaya, semuanya akan beres. Walaupun caranya seringkali tidak mudah juga. Ada tetes air mata juga di sini. Tapi ujungnya baik. Tuhan yang memulai segala sesuatu yang baik. Tuhan yang menumbuhkan. Dia sudah tanamkan investasi dalam diri kita. Kebaikan-kebaikan, rancangan yang baik. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Kalau orang yang nggak mengasihi Tuhan, dia akan malah petaka, nggak sesuai dengan ekspektasinya. Tapi kalau kita mengasihi Tuhan dan percaya segala sesuatu Tuhan tetapkan baik bagi kita, maka hidup kita akan limpah dengan ucapan syukur. Tuhan akan memberi jalan-jalan yang tidak terduga. Terlalu banyak jalan-jalan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami yang nggak pernah terduga. Karena misteri itu memang kemuliaan Tuhan. Tuhan menyiapkan rancangan yang unik bagi tiap pribadi. Tidak perlu membandingkan dengan yang lain. Nggak perlu dibanding-bandingin. Untuk mewujudkan rancangan tersebut, dia memberikan benih atau investasi di dalam diri kita. Bakat, talenta, minat yang harus dikembangkan melalui setiap kesempatan yang ada. Tuhan kasih kesempatan seperti itu, nggak kebetulan, nggak ada yang kebetulan. Kemampuan yang Tuhan berikan untuk dikembangkan itu kita nggak seperti film Matrix begitu ya. Si siapa namanya? Trinity. Oh, lagi dikejar-kejar, tiba-tiba kepepet. Waduh, ada motor. Nggak pernah naik motor. Kirim program, langsung tiba-tiba jago banget. Enggak, Tuhan nggak begitu.
Harus ada prosesnya. Karena proses itu justru yang jauh lebih penting membentuk kita. Anda belajar, kuliah, bekerja, melatih, kursus, itu proses. Gak gampang ya? Iya, itu jauh lebih penting. Karena itu membentuk kita. Ingat, hidup kita berjalan paralel untuk di dunia ini dan mempersiapkan dalam kehidupan yang akan nanti. Yang nanti itu perlu proses. Penebusan sudah kita terima, tapi proses keselamatannya harus kita perjuangkan. Itu proses. Berkembang melalui proses pendidikan, caranya macam-macam. Mulai dari circle kita paling dekat, dalam keluarga, dalam pekerjaan. Aplikasi dalam dunia nyata, kerja tunduklah pada majikan. Itu penting. Ada namanya otoritas. Ketika kita bekerja, ada namanya otoritas. Tuhan sedang melatih untuk kita tunduk pada pimpinan. Berjuanglah sebisa mungkin bagaimana prestasi kamu, pekerjaan kamu menyenangkan pimpinan kamu. Itu bentuk latihan. Jangan bikin cara-caranya sendiri. Sehebat dan sekreatif apapun, ketika kita tidak berjalan dengan sesuai dengan komandonya Allah, Tuhan gak suka. Tapi kan bagusnya gini Tuhan, nah, bukan itu yang aku mau. Aku ingin cara. Hidup kita itu tujuan satu, memuaskan hatinya Tuhan. Soal kebutuhan, Tuhan pasti jamin. Kalau Anda nggak percaya, berarti ada sesuatu yang salah. Aplikasi, diperlukan teamwork. Tadi ya kita belajar dari Menara Babel tadi. Interaksi dengan sesama dan bekerja sama sekaligus proses pematangan pribadi. Ketika proses teamwork itu kerjasama, interaksi, kadang-kadang kan ada titik tidak cocokannya, ada sudut pandang yang berbeda. Apakah harus semua disamakan? Enggak. Tapi harus dikompromikan supaya ada teamwork. Nggak ada yang merasa paling hebat sendiri, paling jagoan sendiri, paling mampu sendiri. Kalau Anda mampu, bagikan itu pada orang lain. Karena Anda dipanggil untuk itu. Ketika dibekali, Anda harus menyebar ke seluruhnya. Maksudnya adalah membagikannya juga buat orang lain. Bukan buat diri Anda sendiri. Bukan mencari nama buat diri Anda sendiri. Tapi memberikannya pada orang lain. Karena itu yang Tuhan. Menjadi berkat bagi banyak orang untuk kemuliaan Tuhan. Sikap yang harus dipegang teguh, percaya pada keputusannya bahwa apa yang direncanakan Tuhan itu baik. Karena segala sesuatu sudah dipersiapkannya sebelum kita diciptakan. Di dalam kemahatauan Tuhan yang tidak terbatas dengan ruang dan waktu, Tuhan sudah merencanakannya itu bagi kita. Karena kalau kita nggak percaya itu, kita akan banyak komplain nanti. Protes, taat pada tuntunannya dan setia dalam segala keadaan. Mintalah dalam doa. Seringkali kita bilang, Tuhan, aku boleh jabatan ini, pekerjaan ini, berkat ini. Semakin dewasa rohani kita akan makin paham bahwa Tuhan tahu kebutuhan kita. Apa yang kita butuhkan, Tuhan tahu in detail. Kapan waktunya, Tuhan tahu. Jadi bukan itu yang kita minta. Yang kita minta adalah, God, apa yang harus saya lakukan sesuai dengan rencana. Pimpinlah aku. Karena kita sebenarnya nggak ngerti. Seringkali kita terlalu kreatif mengambil keputusan sendiri tanpa seizin Tuhan. Keluar dari jalur. Kita harus menundukkan diri kita untuk tanya, God, kalau begini saya punya rencana ini, baiknya itu maunya Tuhan. Kadang-kadang Tuhan diam, biarin jalan, tiba-tiba dikasih belokan-belokan, tok mentok sini belok kanan, tok mentok sini, akhirnya ke tujuannya. Ada banyak cara Tuhan membelokkan kita.
Tapi tanyalah, apa yang harus saya lakukan? Bukan apa yang kamu butuhkan, enggak, karena dia tahu kebutuhan. Mengembangkan diri ke level yang lebih tinggi, terus berkembang. Teruslah merasa miskin, menjadi pribadi yang dapat dipercaya dan tangguh. Ini proses. Takaran Tuhan itu selalu tepat, walau tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah, ini better terus. Kita emang, kamu nggak akan menang sih sama Tuhan. Jadi kita yang harus mensinkronkannya dengan keinginan. Tren terkini kita tahu, gara-gara pandemi, semua hal berubah. Sekarang dunia digitalisasi. Segala yang bisa diotomatisasi, otomatisasi. Dunia perbankan juga mengalami perubahan. Semua kalau kita lihat sekarang akhirnya bayar parkir tinggal tap aja. Makin berkurang, makin berkurang, makin berkurang. Kesempatan bekerja makin berkurang. Persaingan makin ketat. Platform digital makin kuat. Nah, teknologi itu membuat banyak perubahan. Jadi kita harus mulai akrab, lebih akrab dengan teknologi. Pandemi, tadi saya bilang digitalisasi, ketika ada hal yang baru, kita harus catch up, kita harus terus belajar, mengikuti semua tren yang terjadi. Kita ikuti. Apakah pasti berhasil? Enggak juga tuh. Ternyata banyak startup gugur juga. Jadi intinya adalah, saya melihat akhirnya dari semuanya itu ternyata membuktikan bahwa kebergantungan kita pada Tuhan itu kunci. Ada satu peluang yang menurut hitungan kita baik, belum tentu baik di hadapan Tuhan. Makanya kita tanya doa kita, apa yang harus saya lakukan? Bukan bagaimana supaya Tuhan buatlah ini berhasil. Ya, kalau jalannya salah, ya harus dikoreksi. Ya. Apa yang harus saya lakukan? Kondisi negara-negara, udah tahu kan perkembangannya? Sri Lanka bangkrut, negara-negara lain, inflasi luar biasa, Amerika 8%, banyak negara-negara kolaps. Bersyukur Indonesia dikelola dengan baik. Tapi kita nggak tahu kalau ganti rezim gimana. Akhirnya kita benar-benar harus merapat sama Tuhan. Karena kita tuh rentan banget, kondisi kita tuh rentan banget. Dan semakin menyadarkan kita bahwa hidup kita itu sementara banget. Kita harus gimana? Keadaan dunia kesimpulannya tidak menjadi lebih baik. Kehidupan dunia hanya sementara. Bergantung kepada Tuhan adalah kunci untuk melewati segala tantangan dan kondisi. Karena dialah pemegang hari esok. Kehidupan saat ini adalah sekolah dan arena pertandingan orang percaya untuk mempersiapkan diri masuk dalam kehidupan kita. Kalau di sini, sorry saya extend sedikit. Kalau lihat, oh hierarki karir nih ya, paling atas tuh owner, di bawah itu CEO, di bawahnya lagi ada director, di bawahnya lagi ada manager, ada supervisor, ada staff. Di level yang merah itu apa yang dibutuhkan? Technical, kemampuan teknis. Tujuannya biasanya short term, udah selesai. Tapi perlu nih yang technical, ngerti. Jadi teman-teman kalau punya posisi harus ngerti, menguasai bidangnya, benar-benar menguasai bidangnya. Kedua, manager sama director, memimpin dan controlling to achieve target, yang jagain. CEO implementing owner vision, dia yang bagaimana apa yang ada di benak owner, pemilik, itu dia implementasikan, dia koordinasikan semuanya. Owner itu punya visi dan very long term. Kalau kita lihat, ini sebenarnya terjadi juga dalam hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan punya visi yang panjang banget. Yang di CEO-nya adalah Tuhan Yesus ketika dia menjadi manusia, firman jadi manusia. Dia menyampaikan visinya banget. Direktur pemimpin rohani. Nah kita ini ada di level mana nih? Ada di level staff, supervisor, yang terus dilatih terus, kemampuannya harus berkembang.
Lama-lama kalau kita berkembang, taat dan setia, maka kita akan diberi tanggung jawab akhirnya. Itu buat latihannya nanti. Jadi semua bidang begitu kok, di militer juga begitu. Saya pikir-pikir ini bukan suatu kebetulan. Itu pattern yang memang diberikan Allah pada kita manusia untuk mengikuti polanya. Kita harus menguasai. Pertanyaannya, dalam keseharian di pekerjaan mungkin kita pernah menghadapi berbagai tantangan dan profesi pekerjaan yang kita alami. Ketika kita diperlakukan tidak adil, dituntut dengan ekspektasi pencapaian tidak masuk akal dan lain sebagainya, atau bahkan tantangan yang menguji iman dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Bagaimana jika di tempat kerja ada kebijakan yang tidak selaras dengan iman kita? Bagaimana seharusnya sikap kita harusnya sebagai anak Tuhan? Kenapa saya sampaikan itu di awal tadi, basicnya, supaya kita bisa menyikapinya dengan benar atas tantangan. Kalau kita menghadapi kondisi yang tidak adil, gimana? Ingat, kita lagi di sekolah, kadang-kadang uji iman kita diuji juga. Kita diberi pilihan untuk melanggar yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Siapa bos tertinggi kita? Owner kita tuh siapa sih? Owner. Pimpinan-pimpinan perusahaan ada di bawahnya. Jadi visi ownernya kita harus pahami dulu. Baca Alkitab, tahu maunya Tuhan, bergaul dengan Tuhan, minta pertolongan Roh Kudus supaya kita bisa tahu. Kalau nggak kita bingung, ketika ada masalah ini bingung. Perubahan dunia bingung lagi. Kenapa? Kita nggak mengakar, nggak memahami maunya Tuhan itu gimana. Jadi pahami dulu maunya Tuhan itu gimana, patternnya seperti apa. Kalau ingin berkembang, memang kamu udah dikasih talenta masing-masing, kembangkan. Itu tanggung jawab kamu untuk mengembangkannya. Nggak bisa tiba-tiba ujung-ujung mau hebat sendiri, nggak bisa. Kenapa? Ketika posisinya di atas, ketika kamu posisinya udah manajer, apalagi direktur, kamu bertanggung jawab pada orang-orang yang mencari nafkah. Kalau salah orang taruh di situ kacau. Visi pimpinan, visi owner nggak tercapai, berantakan. Nah, ada perusahaan bangkrut, banyak korban. Contohnya apa? Ya negara-negara itu Sri Lanka, negara-negara lain salah kelola. Yang menderita siapa? Rakyat. Jadi semua itu dipersiapkan. Kebanyakan yang gagal adalah pimpinan-pimpinan yang korupsi. Tidak mewujudkan apa yang menjadi visi. Pahami dulu apa yang menjadi panggilan di dalam hidup kita. Taat dan setia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Percayalah, soal karir, soal posisi, Tuhan sudah menyerahkan kepada kita. Perkaranya adalah apakah bisa bertanggung jawabkan semua. Mari kita berdoa.